Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf sudah lama banget enggak ngerasain macet. Jadi rupa-rupanya saya dikasih lagi, diingatkan kembali bahwa saya tinggal di Jakarta dengan kemacetan yang luar biasa. Padahal hari Sabtu tadi ya. Gak tahu tuh apa hujan juga mungkin ya. Jadinya benar-benar macetnya tuh masa dari pasar Minggu ke sini 1 jam lebih kayaknya tadi. Luar biasa. Alhamdulillah masih bisa ketemu sama adik-adik nih, alhamdulillah. Ada ibu-ibu nyelip juga ya. Iya. Tapi karena kebanyakan adik-adik, jadi saya manggilnya adik-adik aja deh ya. Membuat ibu-ibu jadi merasa awet muda. Iya, baik. Saya mau nyampein yang sebentar lagi akan kita jelang, yaitu mengenai Idul Adha, gitu ya. Cerita-cerita mengenai Idul Adha, insyaallah. Walaupun sekarang udah jam 5 kurang seperempat nih, mudah-mudahan kita dikasih waktu yang berkah. Kita awali dulu dengan baca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifada wal hifza 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal du'a ila al-huda wal dilalata 'ala al-khair iqam maradih wa qurbi wa thawabih husnul khatimah ma'a lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa ahli bait muslim mujibul anbiya wal mursalin wal qawmi ajma'in wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bin Isa wa qil muqaddam Muhammad bin Ali balawi sayyidina Abdurrahman sayyidina Abdullah bin Bakar al-Aidrus Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim Musulim Muqarrib bin Sahib Ibrahim bin Abdullah bin Al-Haddad Ahmad bin Zain Habsyi Ibali bin Muhammad al-Habsyi wa jami sadatina ali abi alamin ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman saudara ibu sekalian, adik-adik semuanya yang saya muliakan, beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ya deh ya. 1 bulan Dzulhijjah. Nih kayaknya kalau saya lihat kalendernya sama nih bakalannya antara kalender Hijriyah sama kalender Masehi. Tanggal 1 Juli sama dengan tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu ya. Nah, itu merupakan hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah merupakan hari-hari 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan yang di sana terdapat Lailatul Qadar. Gitu ya. Selain daripada hari 10 tengah-tengahan dari bulan Sya'ban yang di sana terdapat nisfu Sya'ban. Nah, ini juga ada yang dimuliakan, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah 10 hari yang paling mulia
Dalam pendapat kebanyakan dari ulama, yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT, wal fajr wa layalil ashr. Demi fajar dan demi hari-hari 10 atau demi malam-malam 10. Gitu ya. Sesuatu itu dek, kalau dijadikan sumpah, itu berarti yang paling mulia di kelasnya. Nah, ini saya kasih tahu. Ya, kita ini nggak boleh sumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi saya nggak bisa ngomong demi bimbel Abu Zahra. Nah, nggak cukup. Bahkan kayak demi Ka'bah tuh nggak cukup gitu. Ka'bah segitu mulianya nggak cukup. Kita itu baru bisa dianggap sumpahnya kalau kita bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, itu baru dianggap tuh sumpahnya. Gitu ya. Dan orang itu juga nggak bagus sering-sering bersumpah pakai nama Allah tuh nggak boleh. Nggak bagus. Kata Imam Syafi'i, ma halaftu billah la kadhiba wa la sadiqa. Saya nggak pernah bersumpah dengan nama Allah sama sekali seumur hidup saya. Kata Imam Syafi'i, la kadhiba wa la sadiqa. Jangankan bohong, bener aja saya nggak pernah sumpah dengan nama Allah. Nggak pernah. Kenapa gitu Imam? Karena ya siapa kita sampai pakai nama Allah buat dipercaya? Siapa kita sampai pakai nama Allah Subhanahu wa taala? Kan kayak nggak pantas banget gitu. Orang itu kan merasa perlu bersumpah kayak mau menekankan sesuatu gitu kan ya. Kamu ngambil ya duit saya, demi Allah enggak. Kan begitu tuh. Nih ya, saya kasih tahu adik-adik. Kalau kamu bersumpah dengan nama Allah tuh ya, kalau kamu emang orangnya dipercaya, nggak usah pakai sumpah demi Allah aja orang percaya. Betul nggak? Saya nih lagi cerita gini gitu, saya nggak pernah, ibu-ibu saya jujur loh ini, demi Allah. Pernah, ngapain gitu kan ya? Saya ngerasa nggak usah pakai sumpah juga orang percaya. Bu, saya ini hafal ratusan hadisnya Nabi loh bu, demi Allah. Perlu nggak saya pakai sumpah demi Allah? Nggak perlu. Adik-adik saya ini gini-gini nih pernah belajar di Darussalam, pernah ngajar loh deh di Darussalam. Pakai bahasa Arab deh demi Allah. Ngapain gitu? Orang kalau ngomong bener nggak usah pakai demi Allah juga orang percaya. Kan gitu ya? Kalau kamu bohong, kalau kamu biasa bohong, kamu pakai demi Allah sekalipun orang tetap aja nggak percaya. Jadi ngapain kamu merasa perlu bersumpah dengan nama Allah? Itu jangan gampang-gampang sumpah. Demi Allah tuh jangan sampai. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la taj'alullaha wardatan li aymanikum. Janganlah kamu jadikan nama Allah sebagai bahan untuk sumpah kamu agar dipercaya. Jadi nggak perlu sumpah pakai nama Allah. Jangan pernah merasa kamu perlu bersumpah dengan nama Allah. Yang kamu perlu lakukan adalah berusaha untuk jujur. Kalau kamu berusaha untuk nggak bohong, kalau kamu berusaha untuk jujur, nah itu kamu insya Allah, walaupun kamu nggak pakai nama Allah, nggak pakai nama apa-apa, nggak pakai demi, sumpah, pocong, sumpah, segala macam, nah itu orang pasti akan percaya, gitu kan ya. Nah teman-teman juga sekalian, untuk sumpah itu dibenarkan dianggap kalau pakai nama Allah, karena memang nggak ada sesuatu yang lebih agung, lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kadang-kadang bersumpah dalam Al-Qur'an. Banyak ada dalam Al-Qur'an itu sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau bersumpah demi apa dong? Pernah Allah bersumpah demi zatnya sendiri. Banyak dalam Al-Qur'an. Fa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah ketika bersumpah untuk rizki kalian itu udah selesai diatur dari langit, kata Allah. Rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rizki kalian udah selesai diatur dari langit, kata Allah. Dan semua yang dijanjikan udah kelar, diatur dari langit, udah selesai. Kamu bakalan punya rumah sendiri, apa kontrak terus tiap sepanjang hidup gitu ya. Itu udah selesai diatur. Kamu bakalan punya mobil apa enggak, apa selalunya naik mobil-mobil ganti-ganti warnanya tiap hari. Itu tuh semua udah kelar diatur, Rizqukum fis sama, kata Allah. Wa ma tu'adun. Semua yang dijanjikan, termasuk adik-adik ya, akan kawin umur berapa, akan kawin apa enggak gitu kan. Semuanya udah diatur dari langit. Jadi itu kalau kamu pacaran, enggak kemudian mendekatkan kamu kepada jodohmu yang pacaran 10 tahun kagak kawin banyak.
Yang pacaran lama-lama gitu ya, pacarannya sama siapa, kawinnya sama siapa, banyak. Udah nggak usah ikut-ikutan yang begituan. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodohmu, nggak ada ceritanya. Ya ustazah, masa sih kawin nggak pakai pacaran, kan kita nggak kenal sama dia. Adik-adik saya bilangin ya, orang tuh kalau pacaran yang hias-hiasin dia tuh setan. Jadi kelihatan bagus aja semua. Zayyana syaitan lahum a'maluhum. Setan menghias-hiasi dia, bikin kamu kelihatan kayaknya yang bagus aja semuanya tuh. Tapi giliran kawin, setan malah buka-bukain dia. Jadi yang awalnya kelihatannya bagus, giliran kawin kelihatannya jelek semua. Makanya ada orang pacarannya 5 tahun, kawinnya 5 bulan. Ada banyak teman-teman saya sekalian. Jadi nggak usah kayak begituan. Kata Allah bilang, rizqukum fis sama wa ma tu'adun. Rizki kalian udah diatur dari langit, wa ma tu'adun, dan semua yang dijanjikan. Urusan jodoh apa semuanya tuh udah kelar diatur dari langit. Udah nggak usah ikut-ikut pusing-pusing mikirin. Dah kalau mau udah waktunya bakalan dimudahin juga. Dan kalau belum waktunya mau usaha kayak gimana juga nggak bisa juga gitu. Gitu kan ya. Bahwa Rabbis samawati wal ard, kata Allah, demi Allah yang punya langit dan bumi, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Itu ada, Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, begitu ya. Nah, kemudian kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Nah, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, dengan sesuatu gitu ya, makhluknya itu kan bisa macam-macam. Kota makhluknya Allah, maksudnya makhluk itu ciptaannya Allah gitu kan. Manusia ciptaannya Allah, waktu ciptaannya Allah, matahari ciptaannya Allah, langit, bumi, semua kan ciptaannya Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala terkadang bersumpah dengan makhluknya untuk membuat kita tahu bahwa makhluk tersebut mulia di mata Allah, dan juga karenanya kita perlu memuliakan, atau sesuatu tersebut itu paling mulia di kelasnya. Misalnya Allah bersumpah, kalau Allah bersumpah demi langit, wasyamsi waduhaha, gitu kan ya. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza. Nah, itu kan semua Allah bersumpah demi langit, Allah bersumpah demi bumi gitu ya. Itu kan memang sesuatu tersebut mulia gitu. Orang nggak bisa ikut campur tangan sama urusan matahari, sama urusan bulan begitu ya. Teman-teman sekalian, tapi Allah juga bersumpah dengan sesuatu hal yang dari sumpahnya Allah itu kita tahu bahwa sesuatu tersebut mulia di kelasnya. Misalnya, watini wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Kita tahu dari ayat ini bahwa buah yang paling mulia, buah yang paling banyak manfaatnya, buah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah buah tin dan buah zaitun, bukan duren, bukan rambutan. Kita tahu nih dari ayat ini buah tersebut adalah buah yang paling mulia. Waturi Sinin, demi gunung Sinai. Berarti artinya gunung dari semua gunung ini yang paling mulia adalah gunung Sinai. Wahadal baladil amin, demi kota Mekah yang mulia. Kita tahu kota Mekah adalah kota yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah bersumpah wal fajr, kata Allah, demi fajar hari itu. Hari apa ya Allah? Nah, nih hari apa fajar yang dimaksudkan di ayat wal fajri walayalil ashar? Teman-teman sekalian, ada beberapa khilaf para ulama, gitu ya. Nah, ulama nih beda-beda nih pendapatnya, tapi pendapat paling akurat, pendapat paling banyak mengenai arti wal fajr ada 2 pendapat. Artinya bahwa fajar ini adalah fajar terbaik sepanjang tahun, gitu ya. Fajar kapan itu? Berkata para ulama, diantaranya adalah Sayyidina Ibn Abbas, ay fajri yaum Arafah. Itu bisa dirujuk di kitab-kitab tafsir seperti Jalalain juga nyebutnya seperti itu. Ay fajri yaum Arafah, demi fajar hari Arafah yang beberapa hari lagi akan kita jelang. Itu adalah fajar terafdal, terbaik, hari terbaik terafdal sepanjang tahun. Menurut pendapat banyak ulama, menurut pendapat kebanyakan para ulama,
Hari terbaik sepanjang tahun adalah hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Teman-teman saya sekalian, jangan lewatkan. Jangan sampai pas datang waktu yang terbaik kamu nggak nambah taatnya. Kenapa? Yang belakang nggak kedengeran. Oh, tapi kok pura-pura kedengeran gitu? Allah. Iya. Jadi teman-teman saya sekalian, sekarang kedengeran? Enggak juga. Yang di belakang kedengeran sekarang? Lumayan. Ya udahlah ya. Tetaplah berpura-pura dengar. Mama masuk. Aduh, saya rusakin tuh. Maaf ya. Ai fajri yaum Arafah katanya para ulama, yaitu fajar hari Arafah. Itu adalah hari terbaik sepanjang tahun. Kebayang gak sih hari terbaik sepanjang tahun, teman-teman sekalian? Jangan sampai pas datang hari Arafah, terutama saat fajarnya, saat datang subuhnya, kamu bahkan sedang dalam keadaan tidur, kamu bahkan sedang dalam keadaan tidak mengerjakan taat, gitu ya. Kamu bahkan sedang dalam keadaan lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Ini datang yang paling afdolnya, kamu malah nggak ngapa-ngapain, sayang banget gitu. Al-Fajr. Terus ada pendapat yang lain, ada satu lagi pendapat yang juga akurat ya, yang juga akurat, ai fajri wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fajar hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga merupakan fajar terbaik sepanjang tahun, dan ini salah satunya adalah pendapatnya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Katanya beliau, hari terbaik sepanjang tahun kapan Sayyid? Beliau bilang Yom Miladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari lahirnya Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal. Kenapa bisa begitu? Kata beliau, sebab semua kemuliaan adalah hadiah Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi ini titik terangnya, langkah awalnya, titik mulainya adalah justru dengan kelahiran atau kehadiran baginda kita Nabi Muhammad SAW di atas muka bumi, yaitu 12 Rabiul Awal. Ya udah deh, kita muliain dua-duanya. Ntar datang 12 Rabiul Awal, kita juga muliain. Kan saya pernah cerita tuh, ada orang yang sepanjang tahun nabung. Ada seorang pemuda sepanjang tahun nabung, dia buka tabungannya pas malam 1 Rabiul Awal, gitu kan? Dia siap-siapin, dia beli baju baru, dia beli sendal baru, dia beli peci baru, laki-laki ya. Dia beli sarung baru, dia beli minyak wangi, gitu kan? Sampai terus sisanya duitnya dia pergiin tukang catering. Dia minta dimasakin ini itu pas tanggal 12 Rabiul Awal. Pas malam 12 Rabiul Awal, dia pulang buru-buru tuh habis sholat taraweh, habis sholat isya, habis itu dia tidur gitu kan. Dia bangun jam 12-an malam gitu, dia mandi, dia pakai baju baru, dia pakai semuanya serba baru, dia pakai minyak wanginya, wangi-wangi, ngapain? Duduk baca sholawatan. Sampai saat-saat jelang fajar, dia tahu itu adalah waktu saat Nabi Muhammad lahir. Ya, Nabi Muhammad tuh lahirnya sesaat menjelang fajar. Wa qubaila fajrin abrazat syamsal huda, dhaharal habibu mukarraman wa musana. Sesaat menjelang fajar lahirlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, saat-saat jelang fajar dia akan berdiri untuk ucap salam kepada Nabi. Sendirian aja deh, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dia ucap salam sendirian aja tuh Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam.
doanya karena kangen Nabi Muhammad, rindu Nabi Muhammad ya Rasulullah. Saya mah kalau hari lahirnya saya biasa-biasa aja Rasul. Saya nggak ngerayain hari kelahiran saya, tapi hari kelahiranmu adalah karunia terindah yang Allah berikan dalam hidup saya. Saya tanpamu ya Rasulullah kutiran debu. Saya tanpamu ya Rasulullah tidak berharga apa-apa. Saya tanpamu hanya akan menjadi salah satu dari yang bakal ngebakar api neraka. Tapi bersamamu Engkau menjadi petunjuk jalan saya menuju surga. Makasih ya Rasulullah. Makasih ya Rasulullah. Nangis deh. Sampai datang subuh. Kalau udah subuh dia pergi datang ke masjid. Habis itu pulang dia rapi-rapiin, beber-beber karpet segala macam. Dia udah undangin tuh teman-temannya, anak-anak kecil di kampungnya. Hari itu kan libur tuh 12 Rabiul Awal. Nah itu mulai tuh baca-baca maulid. Terus dia cateringnya tuh datang tuh, makanan semuanya disuguhin sama mereka. Tukang kuli, tukang bawa barang di pasar. Si pemuda ini teman-teman saya sekalian, tukang bawain barang di pasar, kerjanya buruh, gitu ya. Saya sekalian, dia meninggal dunia belum tua. Waktu beberapa hari sesudah dia meninggal, temennya yang biasa kuli juga, kuli panggul barang di pasar, ngimpiin dia dalam kubur enak banget gitu. Wih, gaya aja loh, kayak ulama aja di kuburan enak bener gitu ya. Dia bilang, apa yang bikin kamu diterima sama Allah sampai segini enaknya kamu dalam alam kubur? Dia bilang, nggak tahu saya nggak tahu amal ibadah apa saya yang diterima sama Allah. Saya cuma tahu hari pertama saya masuk ke dalam kuburan. Dia bilang 7 langkahan orang nguburin saya dibangkitkan sama Allah. Gemeteran, ketakutan, setengah mati, gelap, sepi. Dia bilang saat itulah saya tahu bahwa saya sudah mati, saya udah ada di dalam alam barzah, alam kubur. Dia bilang dan saya hanya perlu menunggu kehadiran malaikat Munkar Nakir. Habis itu saya ingat tuh, katanya malaikat Munkar Nakir nyeremin, suaranya kayak gimana gitu. Dia bilang habis itu saya lihat ada cahaya terang di lorong kubur tersebut. Dia bilang terus memanjang. Saya pikir dia di malaikat Munkar Nakir, tambah gemeteran, tambah menggigil, saya ketakutan. Dia bilang dari balik cahaya tersebut kemudian muncul perlahan-lahan satu orang. Saya pikir oh Munkar Nakir itu satu ya, kok enggak 2 gitu. Perasaan kayak Munkar Nakir selalu bayanginnya 2 gitu kan, ini kok yang datang 1 gitu. Dia bilang tapi begitu tambah deket, iya ampun cakep bener dah malaikat Munkar Nakir. Ya ampun, tahu gini saya nggak ketakutan dari tadi, ngapain saya deg-degan tadi. Yang datang secakep ini, yang datang sebagus ini gitu. Sampai orang tersebut datang dengan senyumnya yang indah, sampai nyamperin dia. Dia terus bilang gitu, saya dari tadi asalnya ketakutan nungguin malaikat Munkar Nakir, taunya yang datang orang setampan dirimu. Orang tersebut menjawab, lastu bimunkar wala nakir. Saya bukan malaikat mungkar, bukan malaikat nakir. Lah terus siapa? Kan biasanya kan yang datang kuburan Munkar Nakir aja gitu ya. Terus siapa? Beliau menjawab, saya yang senantiasa kamu rindukan dalam hidup kamu. Saya yang senantiasa kamu nabung untuk mengingat dan membahagiakan. Maksudnya berusaha untuk menyenangkan orang pada hari kelahiran. Saya yang senantiasa kamu rayakan kelahirannya pada setiap 12 Rabiul Awal. Oh, udah tuh senang banget saya Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, tenangkan hatimu nak, sebentar lagi malaikat Munkar Nakirnya akan datang. Tapi kamu nggak usah khawatir, saya akan menungguimu. Saya akan menemanimu di sini dan tidak akan sesuatu hal berbahaya untukmu sesudah hari ini. Udah tuh seneng terus, dah bahagia terus. Ini orang memuliakan 12 Rabiul Awal, Fajar gitu ya. Nah ini adik-adik cobain tuh, belajar buat muliain Maulid Nabi. Hadir, kalaupun kalau bisa malah justru nggak cuman hadir, gitu ya. Gimana Ustazah, bikin Maulid tanpa saya kecil-kecilan dalam rumah manggil teman-teman boleh? Atau kalau enggak yang ngadain maulid, nah kamu ikutan apa kayak gitu ya, beli air kayak gitu, nyumbang apa kayak gitu.
biar kata segimana gitu kan, nggak jadi masalah. Sebab yang besar itu nilai niatmu itu untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sayang dan cinta kepadamu. Mudah-mudahan semua kita jadi orang-orang yang ngerti cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah mencintai dan dicintai Nabi Muhammad. Nah itu wal fajr. Demi fajar ada dua perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fajr yaum Arafah, fajar hari Arafah yang akan segera kita jelang tanggal 9 Dzulhijjah, dan ada juga yang mengatakan fajr yaum wiladatin Nabi Muhammad SAW, fajar hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah teman-teman sekalian, walayalil ashar, dan demi malam-malam 10. Kapan nih malam-malam 10? Ay ashri Dzulhijjah, ay ashr awail min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, kebanyakan pendapat para ulama mengatakan bahwa walayalil ashar demi fajar, artinya adalah fajar terbaik gitu kan. Walayalil ashar demi malam-malam 10. Artinya ini adalah 10 malam terbaik sepanjang tahun. Kapan itu? Di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Maka yang bisa puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa indah. Ya. Yang bisa puasa kuat puasa, dan insyaallah semangat buat puasa, terutama yang punya hutang nih kan, sekalian tuh bayarin hutangnya. Jangan ntar nungguin Rejab, Syaban udah mepet-mepet baru deh tuh. Ya ampun. Kalau ditanyain kok nggak cepetan bayar utang, habisnya kagak ada yang nagih. Mau ditagih sama siapa ya? Jangan sampai ntar datang malaikat Israel, waduh. Dan kita masih punya utang nih. Kalau ditagihnya di akhirat repot, teman-teman. Dan mendingan buru-buruan aja. Tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, waktu yang baik untuk berpuasa. Kalau bisa dipuasain tuh 9 harinya bagus. Nggak bisa dipuasain 9 harinya, ya udah deh ambil 3 hari deh, gitu ya. Nah kalau ambil 3 hari tanggal berapa nih? Tanggal 7, 8, 9. Gitu. Kalau misalnya nggak 3 hari, oke deh, paling nggak 2 hari deh, 2 hari. 2 hari tanggal berapa? Tanggal 8, 9. Ustazah nggak bisa 2 hari. Kenapa nggak bisa 2 hari? Apa kayak sakit apa gitu ya? Ya udah deh, sehari puasa. Jangan tinggalin hari Arafah. Ustazah, saya nih pengantin baru, Ustazah. Gak usah puasa, gimana hari Arafah? Puasa. Tapi kan saya pengantin baru, ajak suaminya juga buat puasa. Ya, biarpun pengantin baru puasa. Itu hari Arafah sama hari Asyura, 2 hari yang bahkan seorang istri itu diperkenankan puasa sunnah tanpa izin suaminya. Dari pentingnya puasa 2 hari tersebut itu, puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram bulan depannya, gitu ya. Kalau hari tarwiyahnya di tanggal 8-nya, nah itu nggak boleh puasa bagi seorang istri melainkan dengan izin suaminya. Tapi kalau yang tanggal 9-nya hari Arafahnya, nah itu juga nggak laki nggak perempuan sunahnya puasa. Jadi kalau kita bilang gitu ya, ada pengantin dia bilang sama suaminya, besok saya izin puasa ya, kamu jangan dong, kamu jangan puasa dong, misalnya gitu ya. Ya abang juga mestinya puasa bang. Tanggal 9 hari Arafah, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, inna saum yaum Arafah yukaffiru dzunub sanatain. Sesungguhnya puasa hari Arafah ngapusin dosa 2 tahun. Tahun yang sekarang sama tahun yang akan datang. Sekali lagi, puasa hari Arafah tanggal berapa nih? 9 Dzulhijjah, gitu ya. Itu kata Nabi Muhammad ngapusin dosa 2 tahun. Tahun yang sekarang sama tahun yang akan datang. Apa maksudnya tahun yang akan datang? Bukan artinya udah kita bikin dosa aja udah dapat ampunan ini. Bukan, malah justru artinya pertanda bahwa tahun yang akan datang kamu akan dijaga Allah Subhanahu wa taala sehingga insya Allah tidak akan mengerjakan dosa-dosa besar. Kalaupun mengerjakan dosa-dosa kecil, insya Allah yang akan ketemu sama pengampunannya. Gitu teman-teman. Itu artinya
Allah ampunin dosa untuk tahun yang akan datang. Artinya kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mudah mengerjakan perbuatan dosa di tahun yang akan datang. Sayyidina Ibnu Abbas bilang, kata Sayyidina Ibnu Abbas, nggak ada loh amalan dijanjikan terhapuskannya dosa untuk tahun depan gitu, sampai secara spesifik Nabi Muhammad menyebutkan tahun depan, terus tahun kamu udah dapat ampunan gitu kan. Nah itu gak ada selain puasa hari Arafah. Karenanya kata Ibnu Abbas, insya Allah ini merupakan semacam pertanda, semacam bisyarah, semacam kabar gembira buat orang yang puasa hari Arafah, bahwa umurnya insya Allah masih akan panjang sampai ketemu tahun depan. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi kalau kamu puasa hari Arafah, insya Allah merupakan kabar gembira bahwa kamu akan umurnya panjang sampai tahun depan gitu. Kalau kamu hari Arafah kagak puasa, siap-siap aja. Gak ada jaminan soal itu. Panjang umurnya tahunan dari mana gitu kan. Nah itu insya Allah ya, dipuasain puasa hari Arafah. Nah kalau bisa dipuasainnya dari hari Tarwiyah, sehari sebelumnya. Kalau bisa lagi nih sehari sebelumnya lagi, biar ngepasin dapat 3 hari pada bulan Dzulhijjah, sehingga menjadi puasa hari bulan Hurum, Asyuril Hurum, dan dapat 3 hari puasanya. Ya, mungkin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah hari tanggal 1 sampai tanggal 10 karena ia merupakan hari-hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disunahkan untuk banyak-banyak zikir. Buat ngapusin dosa kita nih. Banyak-banyakin mohon kepada Allah, banyak-banyakin doa mustajab. Harapan-harapan kita banyak yang diijabah. Dan ini pesan khusus ini ya buat orang-orang yang punya utang. Nah itu hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh banyak-banyakin doa sambilan niat, insya Allah gak mau utang lagi, Allah gak mau utang lagi. Nah itu banyak-banyakin doa. Terus baca ada tuh hasbiyallah wa kafa, sami Allah liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kafa, wa man i'tasam billahi naja. Apa? Nah, itu dibaca banyak-banyak selama hari-hari ini, hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10. Insya Allah Allah kasih kemudahan untuk bisa bayar utangnya, apa tadi? Hasbiyallahu wa kafa, sami Allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kafa, wa man i'tasam billahi naja. Kadangnya apa ya? Hasbiyallahu wa kafa, sami Allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkal 'ala Allahi kafa, wa man i'tasam billahi naja. Nah itu dibaca banyak-banyak tuh pada hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Insya Allah kasih kemudahan untuk segala urusan-urusan duniawi kita. Kemudian banyak-banyakin baca zikir. Apa zikiran yang paling afdal dibaca? Afdalul zikri. Apa itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyakin baca zikir la ilaha illallah. Nah, kalau mau lengkapnya paling bagus baca zikiran la ilaha illallah dengan adadul mudha'afah yang lembarannya biasa suka dibagi-bagiin di majelis-majelis taklim tuh. La ilaha illallah adadul layali wad duhur, la ilaha illallah adadul ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adadul amwati qura. Itu bagus teman-teman dibaca tuh setiap hari 10 kali dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Buat adik-adik juga baca itu ya. Nah, insya Allah bikin kita menjadi ahli-ahli zikir, bikin kita jadi orang yang pahalanya berlipat ganda. Niatin juga deh kalau adik-adik yang baca, niatin juga biar Allah SWT mengampuni dosa orang tuamu. Karena adik-adik ini banyak yang belum balik. Kalau dibilangin nih insya Allah dapat pengampunan, emang belum ada dosa juga ya. Nah itu pengampunannya larinya ke siapa? Ke orang tuanya.
gitu kan. Nah, kalau orang tua banyak dapat ampunan dari Allah, itu nanti hatinya tambah lunak, hatinya tambah baik, jadinya nggak marah-marah mulu. Jadi kalau adik-adik punya orang tua, kok marah-marah mulu ya, gitu kan. Doanya gini, ya Allah ampuni kedua orang tuaku ya Allah. Gitu. Sering-sering doain biar orang tuanya mendapatkan ampunan. Zikir la ilaha illallah itu bikin orang bacanya diampunin sama Allah SWT. Apalagi kalau bacanya khalisan min qalbi, dia ikhlas dari dalam hatinya baca kalimat la ilaha illallah. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, apabila ada seorang hamba mukmin, hatinya ikhlas, perangainya baik, orangnya mengamalkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupannya, dalam artian imannya kuat untuk paham bahwa segala urusan punyanya Allah Subhanahu wa taala semua, nggak ada yang ngatur kehidupan selain Allah, nggak ada yang ngasih rizki selain Allah gitu. Kalimat la ilaha illallah nyatu bersama darah dan dagingnya. Itu waktu dia bilang la ilaha illallah, ihtazza amud min a'midatil arsy. Salah satu tiang-tiang di arsy-nya Allah tuh guncang. Ada orang satu nih, hamba Allah satu nih di bumi nih, nyebut la ilaha illallah, tiang arsy-nya Allah guncang. Allah kemudian bilang sama arsy-nya, uskun ya Amud, diam Amud. Katanya si Amud tersebut nih, si tiang tersebut itu, la ya Rabb hatta taghfir li ghaiha. Saya nggak mau diam ya Allah sampai engkau mengampuni dosa orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menceritakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu kalau benar-benar diucapkan sama seorang hamba dengan hati yang ikhlas, dengan hamba yang hatinya emang yakinnya sama Allah kuat gitu kan ya. Wah, itu kalimat la ilaha illallah bakal ngelewatin catatan amal perbuatan dia. Dan ketika dia lewat dia la ilaha illallah suruh jalan tuh. Jalan sambilan ngapus-ngapusin semua catatan-catatan perbuatan dosanya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya mesti banyak-banyak banget nyebut kalimat la ilaha illallah. Saya juga diajarin sama guru-guru saya, ngajarin yang pasti Huwaba Maryam. Saya pernah di lautan, di atas lautan sama Huwaba Maryam, atau untuk perjalanan kemana ya, sama Habib Zain juga, Habib Zain bin Smith, Madinah. Beliau kemudian mimpin kita zikir la ilaha illallah di tengah laut nih. Saya ikutan aja la ilaha illallah. Habis itu Bapak bilang, kencengin lagi Halimah, la ilaha illallah. Wah, main kenceng-kencengan nih di tengah lautan. Terus Bapak bilang, kamu tahu Halimah, nih gak ada yang dengar dari ikan-ikan atau apapun yang di lautan, nanti akan menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita nyebut kalimat la ilaha illallah. Insya Allah jadi penyebab iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kematian. Gitu ya. Jadi pokoknya kalau udah lagi di tempat-tempat yang banyak alamnya gitu kan, kayak di gunung, banyak pohon-pohon, daun-daunan banyak gitu. Nah, sebut tuh la ilaha illallah gitu yang kenceng. Terus dipanjangin kalimat la ilaha illallahnya sepanjang nafas, sebisa nafas kita gitu. Nah, itu nanti yang dengar semuanya akan jadi saksi gitu di hari akhirat nanti dengan kalimat la ilaha illallah tersebut, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah tetapkan kalimat la ilaha illallah itu ya. Ada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala tuh zikiran kalimat la ilaha illallahnya banyak-banyak banget itu. Banyak-banyak zikiran kalimat la ilaha illallahnya. Gitu ya. Ada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah, beliau itu zikiran kalimat la ilaha illallah tiap hari 25.000 kali. Tiap hari 25.000 kali kalimat la ilaha illallahnya. Belum istighfarnya juga sama 25.000 kali. Terus juga sholawatannya juga sama 25.000 kali. Tiap hari. Lalu kok waktunya cukup? Nah itu dia para ulama tuh emang luar biasa banget ya.
Waktunya cukup aja tuh buat semuanya. Kenapa gitu? Berkah. Dikasih sama Allah SWT berkah waktu karena mereka mengerjakan ketaatan yang banyak gitu kan. Nah teman-teman sekalian, saya bilang sampai waktunya beliau sakaratul maut. Orang kan kalau memang sakaratul maut kan disunahkan untuk ditalkin kalimat la ilaha illallah. Jadi istrinya di samping dia gitu. Istrinya di samping beliau sama dengan ada anak-anak juga di situ mentalkin kalimat la ilaha illallah. Jadi dia deketin suaminya yang lagi kelihatan kan orang kalau lagi nazak ya, lagi sakaratul maut biasanya kakinya udah mulai dingin karena ruhnya itu udah nggak ada lagi di kakinya gitu. Nah itu berarti pertanda dia udah mulai sakaratul maut gitu ya. Nah itu dia di saat lagi kayak begitu tuh ditalkin suaminya la ilaha illallah di telinganya. Ikut hadisnya Nabi Muhammad, la ilaha illallah lakinu biha mautakum, kalimat la ilaha illallah talkinkanlah untuk orang yang akan meninggal dunia di antara kalian yang lagi sakaratul maut, dikirin kalimat la ilaha illallah. Enggak usah inget-ingetin urusan warisan. Pak, tanah yang sebelah sono buat siapa Pak? Dan bapaknya bilang, nak, tanah yang di jalan sebelah sono jangan dijual ya nak. Emang kenapa Pak? Bukan punya kita. Aduh, untuk diingetin urusan ini urusan itu. Jangan. Orang kalau lagi zikir kalimat, kalau lagi sakaratul maut, itu zikirkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalau udah nyebut kalimat la ilaha illallah, udah nggak usah diingetin hal-hal yang lain lagi, kecuali kalau dia ngomong yang lain-lain lagi. Nah, kalau dia ngomong yang lain-lain lagi, talqin lagi agar kalimat la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir yang beliau ucapkan. Jadi ini suaminya nih Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memang ahli zikir, ahli ibadah, yang bikin ya Rabbana ta'arafna itu. Nah, itu beliau tuh ya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Lagi mau sakaratul maut ditalkin sama istrinya, la ilaha illallah. Suaminya nggak ngikutin, ngeliatin aja mobilnya sambil disenyumin. Nggak puas hati kan disenyumin doang, ditalkin lagi, la ilaha illallah. Diketawain sama Habib. Suaminya bukan ngikutin malah ngetawain. Nggak puas hati juga diketawain, talkin lagi, la ilaha illallah. Suaminya bilang, nanti kalau mau zikir jangan keras-keras di telinga nih. Enarati bidzalika dzikr fadhkurillaha sirra. Kamu kalau mau zikir jangan keras-keras di telinga saya. Wa in aradtum tulaqinini faqad talatat la ilaha illallah bilahmi wa dami. Tapi jika maksud kamu mau mentalkin aku, enggak usah repot-repot. Kalimat la ilaha illallah telah menyatu bersama darah dan daging. Keren. Para hamba-hamba tercinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hari-hari kita perlu banyak zikir nih. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah itu perbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi zikiran yang la ilaha illallah dan la ilaha illallah tuh udah selesai dibaca semua, selesai. Saya mau zikiran apa lagi nih? Udah banyakin aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Gitu teman-teman sekalian, banyakin baca kalimat la ilaha illallah. Kalau sering-sering dibaca, insyaallah masuk dalam hati. Kalau udah masuk dalam hati, kita berharap dia jadi akar. Ya, kalau udah mengakar sampai dalam hati kita, nanti nggak gampang tercerabut gitu. Pohon aja tuh yang bisa tumbang, yang bisa tercerabut itu yang nggak punya akar. Biasanya akarnya pada mati itu gampang dicabutnya. Tapi kalau yang akarnya udah dalam-dalam susah mau dicabutnya, betul nggak? Gitu ya, susah mau dicabutnya. Itu yang kita mau bikin gitu. Kalimat la ilaha illallah kalau sering kita lafalkan dengan lisan kita, sering kita hadirkan dalam hati kita, sering kita taruh dalam pikiran kita, bahwa gak ada yang ngatur kehidupan selain Allah, gak ada yang ngasih apapun selain Allah, semua punyanya Allah, orang tua saya punyanya Allah, saudara saya punyanya Allah, diri saya punyanya Allah, kesehatan saya punyanya Allah, gitu kan ya? Karenanya saya nggak mau hidup kecuali untuk Allah, gitu kan?
Tangan saya punyanya Allah, mata saya punyanya Allah, saya mau taruh semuanya di jalan Allah gitu. La ilaha illallah gitu kan, terus kita masukkan nih, nanti mengakar teman-teman. Kalau udah mengakar nih dalam hati kita, nah itu bakalan berhasil kita bawa, kita pertahankan sampai di saat ajal menjemput kita, sehingga kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Ada perempuan solehah, gitu ya, tercinta, baik hati, disayangin sama semua keluarganya. Dia lagi sakaratul maut, keluarganya nggak ada yang nalkin dia karena sedih semua, nangis semuanya. Oh, nenek mau meninggal nih, tidak mau meninggal nih, ada yang ibu mau meninggal nih, mau meninggal, ya ampun sedihnya. Oh, ibu mertua saya meninggal nih, sedihnya, ya ampun, orang ini baik banget. Dia semua keluarganya itu nangis semua, nggak ada yang nalkin. Nah, orang kalau lagi sakaratul maut kan ntar kayak hilang, ntar balik gitu ya, ntar sadar, ntar hilang gitu. Jadi saat beliau sadar, dia liatin kok keluarganya pada nangis semua gitu. Dia bilang, kalian ngapain nangis? Saya ini lagi sakaratul maut loh. Kok malah kalian nangis? Kalian tuh mestinya nalkin saya. Kayak gini loh caranya talkin. La ilaha illallah. Ayo ikutin. Dua-duanya la ilaha illallah. Lagi-lagi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis itu meninggal dunia. Jadi bukan orang hidup talkin dia malah talkin orang hidup. Balik-balik, emang orang soleha luar biasa banget dah. Mudah-mudahan kita jadi orang solehanya. Gitu, Masya Allah. Biar kalimat la ilaha illallah nyatu bersama darah dan daging kita, insya Allah. Nyatu dalam kehidupan kita, insya Allah. Kita perbanyak pikiran tersebut di hari-hari mulia, ke tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, nanti malam hari Arafah, selain daripada kamu baca zikir la ilaha illallah tadi itu ya, selain daripada itu pas ngepasin hari Arafah, kalau bisa sih waktunya ba'da asar gitu. Nggak ada ba'da asar hari Arafah gitu ya. Ada dari sejak pagi itu kamu udah baca qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya, cicil boleh, kredit nggak boleh. Ya. Dicicil boleh, tapi kalau dari hari-hari sebelumnya nggak boleh gitu ya. Baca itu dari malam boleh, paginya terus lanjut, pokoknya 1000 kali. Kalau udah 1000 kali itu, insya Allah masuk dalam hadis Nabi, siapa yang baca qul huwallahu ahad 1000 kali pada hari Arafah, kemudian sesudahnya berdoa, doanya tidak akan ditolak Allah SWT. Nah, nanti ngambil waktu doanya ba'da asar gitu, kurang lebih habis asar hari Arafah. Gitu ya, panjang hari itu banyakin zikir, banyak baca tuh kayak la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau bisa sampai 1000 lebih bagus lagi. Kalau enggak ya pokoknya perbanyak ya, selain daripada baca kulhu tadi itu. Nah, nanti habis asar hari Arafah, kalau bisa doanya sambil berdiri. Biar kenapa? Biar mirip-miripin diri sama yang ada di padang Arafah. Gitu ya? Nah, kita tawasul gitu. Kita doa itu, ya Allah, hari ini dijamin ada banyak orang-orang berdiri wukuf di padang Arafah. Ya Allah, saya nggak wukuf hari ini di padang Arafah, tapi saya ikutan berdiri bersama dengan mereka. Sebagaimana Engkau menerima mereka, ya Allah, terima saya juga. Sebagaimana Engkau mengampuni dosa mereka, ya Allah, ampuni dosa saya juga. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengabulkan doa-doa mereka, ya Allah, kabulkanlah doa saya juga. Gitu ya. Kemudian kita doa deh tuh, apa yang jadi hajat kita semuanya. Tentu saja hajat kita yang terbesar kematian dalam husnul khotimah. Hajat kita yang terbesar biar bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Dapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat nanti ya, insyaallah. Mudah-mudahan itu hajat-hajat besar kita biar bisa masuk surga. Kita doain orang tua kita doain saudara-saudara kita doain semua orang-orang yang kita sayang, kita doain guru-guru kita, kan gitu tuh. Terus tuh hari Arafah. Nah, kalau bisa sampai dengan matahari terbenam, kamu sedang dalam keadaan ingat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan berdoa, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat maghrib semakin mustajab. Sampai maghrib gitu ya. Nah, habisnya maghrib itu udah masuk malam hari raya Idul Adha. Banyakin doa, itu juga salah satu dari malam doa tidak tertolak.
Juga salah satu dari malam yang disunahkan menghidup-hidupkan malamnya dengan banyak takbir, gitu ya. Hidupkan malamnya dengan banyak bertakbir malam hari raya Idul Adha. Nah, kan masuk dalam hadis yang Muhammad, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yawma yamutul qulub. Siapa yang menghidupkan malam hari raya, Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya di saat hati-hati yang lain mati gitu. Nah, kemudian habisnya malam, pagi jangan lupa mandi dan mandikan orang-orang yang nggak bisa mandi di antara keluarga kita. Mungkin ada orang tua yang udah uzur, ada anak-anak kecil, ada anak bayi gitu ya, dimandikan hari raya Idul Adha itu. Mandi dari ujung rambut ke ujung kaki. Sunnah pakai baju baru. Ustazah nggak punya ya beli. Nggak bisa beli juga Ustazah, gitu kan ya. Ya udah pakai baju terbaru yang kita punya. Pakai baju terbaru yang kita punya. Kalau bisa beli teman-teman. Sunnah Nabi Muhammad itu kan juga ringan-ringan ya kan. Kamu bisa beli di waktu yang lain. Kenapa nggak bisa beli? Ngepasin pas hari raya Idul Adha. Diniatin biar bisa ngerjain sunnah-sunnah gitu kan. Biar bisa ngerjain sunnah-sunnah. Jadi belinya pas hari raya Idul Adha. Nggak mampu itu kan kalau kamu belinya yang mahal-mahal, jadinya nggak mampu. Ya, kamu belinya yang di atas 1 juta atau ratus ribu yang mahal-mahal ya agak berat. Tapi kalau kamu belinya bolehlah PGC situ ya, di PGC gitu kan, gitu ya, abaya yang 70.000, 80.000 ada nggak sih? Nah, itu kan. Beli baju baru, pakai hari raya Idul Adha. Kalau habis subuh, teman-teman, habis subuh itu kalau hari raya Idul Fitri, habis pagi itu, pagi ya, habis subuh kan mandi tuh. Nah itu tuh sebelum sholat Id, kalau hari raya Idul Fitri sunnahnya makan atau minum. Ya, sunnahnya makan minum dulu sebelum berangkat sholat Id. Kalau hari raya Idul Adha, sunnahnya puasa dulu, jangan makan, jangan minum apa-apa gitu. Terus juga sunnah mandi itu tadi amal disunahkan juga bersih-bersih, termasuk juga potong kuku, kecuali bagi yang akan kurban. Bagi teman-teman yang mau kurban, jangan potong kuku, jangan potong rambut, jangan donor darah, maksudnya menghilangkan darah, gitu ya. Dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan korbanmu dipotong. Kalau hari-hari sekarang nggak apa-apa, potong rambut silakan, potong kuku silakan, mau donor darah juga silakan. Tapi mulai masuk tanggal 1 sampai hewan korbanmu dipotong, nah itu sebaiknya jangan potong rambut, jangan potong kuku, jangan menghilangkan darah atau jangan donor darah, gitu ya. Tapi kalau terluka ada darahnya yang keluar ya nggak jadi masalah, gitu. Kalau darah mens sudah, iya itu mah darah keluar emang ya. Perlu disimpan? Ya jangan. Astagfirullah. Jadi teman-teman, itu Idul Adha. Kemudian jangan tinggalin sholat Idul Adha. Jangan tinggal sholat Idul Adha. Itu adalah sholat sunnah terbaik sepanjang tahun yang secara khusus Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah sholat Idul Adha menghadap Allah Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Yang dimaksudkan di ayat itu para ulama mengatakan ay sholat Idul Adha. Sholatlah kamu dan berkurbanlah. Nah habis itu kurban. Kurban apa tuh? Kurban sapi. Nggak bisa sapi, kambing. Nggak bisa kambing, ayam. Emang iya ayam? Enggak sih. Tapi ada pendapat yang mengatakan kurban ayam boleh. Ini buat ibu-ibu nih yang misalnya gitu ya, dari dulu pengen dan ngerasain kurban gitu kan, tapi nggak mampu nih Ustazah, boro-boro udah beli kambing 1 ekor gitu, beli kambing sekilo aja susah misalnya gitu ya. Nah kalau kayak begitu teman-teman cobain kurban yang lebih kecil dari kambing. Dulu tuh Sayyidina Bilal bin Rabah pernah kurban ayam. Jadi waktu Nabi Muhammad tanya, kamu kurban apa? Unta Rasul. Kamu kurban apa? Kambing Rasul. Kamu Bilal, ayam Rasul. Nabi ketawa gitu. Nah itu teman-teman saya sekalian, dari situ Ibnu Abbas ngambil hukum boleh kurban ayam. Katanya gitu, bagi yang nggak mampu untuk kurban
Kambing tentu saja ya. Jangan kemudian sebenarnya mampu sih beli kambing tapi udah ayam aja dah. Yang murahan gitu ya. Nah itu bukan gitu. Tapi banyak juga para ulama yang mengatakan enggak, tuh Nabi ketawa gitu kan. Karena memang sebenarnya nggak ada kurban ayam tuh nggak ada gitu. Itu khusus aja buat Bilal gitu, kayak yang ya udah deh nggak apa-apa deh, ayam udah Bilal gitu. Maksudnya Nabi gitu kan. Tapi bukan artinya boleh untuk kurban ayam. Nah buat ibu-ibu gitu kan, ya Allah kagak mampu nih kurban sapi, udah deh ikutan Bilal aja dah. Beli ayam, boleh silakan aja. Tapi jangan ditaruh di masjid. Saya takut aja tuh ntar pas Idul Adha banyak ayam nih. Pengurus masjidnya bingung nih, ayam punya ini siapa? Punya saya. Gitu kan, ini yang buat apa nih? Buat kurban atau sekali mah boleh. Ya ada saya diprotesin orang di mana-mana, nih bawa madhab apaan yang sekali mah kurban ayam. Ya Allah. Udah dah, kalau memang kurban ayam namanya bukan kurban tapi belajar kurban. Gitu ya. Belajar kurban, berniat kurban, gitu kan? Sambil kita potong di dapur kita aja dah. Kita potong sendiri gitu ya. Ayamnya kita suruh anak laki-laki kita buat potong ayamnya, bismillah, bikin opor. Ntar bagi-baginya juga jangan mentah, ya kan? Bagi-baginya matang aja lah kalau ayam, biar orang nggak bingung, gitu kan? Bagiin rumah tetangga, ini kok dagingnya putih warnanya. Ini kenapa nih? Ini jangan-jangan sapinya lagi ini sakit nih, gitu ya? Ya Allah, enggak, tuh sebenarnya kambing, cuma dia lagi panik tadi waktu aku sebelah, aku disembah, jadi akhirnya pucet, jadi putih dah. Masya Allah. Kayak ada orang ceritanya beli semangka kan, dia nanya sama orang, ini merah apa nggak bang? Oh merah, udah pasti udah merah, udah seneng dia, bawa naik sepeda tuh kan. Pas di tengah jalan ditabrakan tuh si ininya, semangkanya kelempar gitu kan, terus jatuh, ternyata putih, dibawa balik tuh ke tukangnya kan. Dia bilang itu, nih pak, ternyata putih katanya gitu. Kenapa nih bisa jatuh kayak begini? Iya nih tadi saya tabrakan, kaget saya. Ya ente aja kaget kali sangka. Aslinya merah tuh, karena kaget, pucet dia jadinya. Bisa aja lah. Nah itu ya, jadi yang kurban ayam dipotong sendiri, dimasak, udah jadi gulai, udah jadi opor, baru deh tuh kirimin ke rumah tetangga kan gitu, ya kan? Insya Allah. Tapi yang mampu buat kurban kambing ya mudah-mudahan ya, biar bisa kurban kambing insya Allah. Kurban apa sih Ustazah yang paling afdal? Unta. Biar kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh dulu kurban unta. Bawa waktu haji wada, bawa unta 100 ekor. Wah, Nabi keren banget ya. Bawa unta 100 ekor yang dipotong sama Nabi 63. Para sahabat nggak ngerti kenapa potongnya 63 gitu ya. Baru pas Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun, pahamlah mereka kenapa Nabi Muhammad hanya memotong 63 ekor unta. Nah itu teman-teman, Nabi tuh tiap mau ngambil untanya pada rebutan. Untanya tuh pada manjangin kepalanya semuanya gitu. Kayak gua dong Rasul, gua. Untanya unta Betawi gitu. Pantasnya unta tuh bilangnya Ana gitu kan. Ana Rasul gitu, bukan gua. Ya Allah. Jadi gitu teman-teman sekalian. Nah kurban tuh waktunya panjang, dari sejak Idul Adha habis selesai sholat. Jadi kalau belum sholat belum masuk waktu kurban. Makanya kenapa Idul Adha itu sunnahnya sholatnya diawalin. Kalau Idul Fitri sunnahnya sholatnya agak siangan, biar memperpanjang waktunya takbir. Nah kalau Idul Adha sunnahnya diawalkan sholatnya biar memperpanjang waktunya kurban, gitu ya. Nah waktu kurban ini masuk dari habis selesai sholat Idul Adha, keluar dengan terbenamnya matahari di hari ketiga tasyrik. Jadi tanggal 13 Dzulhijjah, di tanggal 10 pagi habis Idul Adha sampai
tenggelamnya matahari pada tanggal 13. Jadi jangan ada yang kurban ba'da asar tanggal 13 tuh udah agak khawatir ya. Kalau bisa pokoknya tanggal 10, kalau enggak tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Di hari-hari itulah teman-teman kita diharamkan untuk berpuasa karena Allah SWT mauin kita makan-makan betul ya. Dan bagusnya yang dimakan yarhamukallah, bagusnya yang dimakan pada hari Idul Adha adalah kurban. Dan bagi yang kurban, ini bagusnya ikut ngambil dari hewan kurbannya dan dijadikan makanan yang kita makan di sepanjang hari-hari Idul Adha. Hari Idul Adha ini kurban itu tujuannya adalah Allah mau menjamu hamba-hambanya. Jadi jangan ikutan tuh sama iklan-iklan yang kurbanmu dibagi sepanjang tahun, dijadikan daging kornet gitu kan, dijadikan ada saya suka baca tuh iklannya beberapa tahun yang lalu sih gitu ya. Ada tuh iklan kurbanmu dibagi sepanjang tahun kepada para korban-korban bencana alam. Jadi dijadikan kayak semacam daging-daging kaleng, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang kena bencana alam pada masa-masa sepanjang tahun gitu. Nah itu teman-teman sekalian, nggak usah ikutan yang begituan, itu keluar dari tujuannya kurban. Tujuannya kurban itu Allah mau menjamu hambanya pada hari-hari yang diharamkan mereka berpuasa. Allah tuh tanggung jawab, hari-hari yang Allah haramkan berpuasa, itu Allah mau jamu hambanya. Hari Idul Fitri, Allah wajibkan zakat fitrah. Kan gitu kan? Allah mau memastikan, aku haramkan puasa, tapi semua hambaku bisa makan hari itu. Karena diwajibkan bayar zakat fitrah. Nah kalau hari raya Idul Adha juga seperti itu. Makanya 4 hari tuh lebarannya yang Idul Adha ini. Lebaran tanggal 10 Idul Adha sama besoknya hari tasyrik, hari 3. Nanti 4 hari itu diharamkan puasa. 4 hari itu pula lah disunnahkan adanya kurban biar orang bisa banyak makan daging pada hari itu. Gitu teman-teman sekalian. Jadi nggak pakai kurbannya dibagi tahun depan atau bulan depan atau apa, orang tujuannya Allah mau jamu hari itu kok, kan gitu ya. Nah 4 hari itu gitu. Nah itu seperti itu. Dan dalam masa-masa 4 hari itu setiap kali habis selesai salam sholat kita disunahkan untuk membaca takbir. Bacaan takbirnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Itu 3 kali, kemudian Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Segitu aja. Itu kesunahan takbir kita baca setiap kali habis selesai salam sholat. Mudah-mudahan bisa diamalkan semuanya insya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diterima amal ibadahnya di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, dan kemudian pada hari-hari tasyriknya. Mudah-mudahan Allah SWT memuliakan kita semuanya dengan menjadi hamba-hamba tercinta di sisi Allah, dimuliakan Allah SWT, dan juga disayang-sayang sama Nabi besar Muhammad SAW. Dimudahkan untuk kita untuk mengamalkan apa yang tadi telah kita dengar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacain Fatihah untuk yang sedang sakit-sakit. Ya, ada ayahnya Ewa lagi nasruk tadi pagi, kemudian juga doakan abah saya juga yang lagi dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan Allah SWT angkat semua penyakitnya, disehatkan, panjang umur, abah umi saya semuanya insya Allah ya, dan keluarga kita semua juga. Mudah-mudahan Allah SWT sehatkan badannya, bahagiakan hidupnya, dan senantiasa dapat menyayangi kita sebagai keluarganya. Ala hadhihi niyyah min syifa ajlan la yughadiru saqaman wala alamu illa hadratil nabi al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Aku hitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.